Di sini saya menggunakan kolom bantu, di mana buah adalah angka 1, sayur adalah angka 2, hewan adalah angka 3. Adapun untuk fungsi choose-nya adalah kita pilih choose, kemudian indeks 6-nya kita ambil yang di ketiga. Untuk variabel satunya kita bisa buat seperti ini, kemudian pemisah argumen, kemudian untuk variabel 2-nya sayuran, pemisah argumen, kemudian variabel 3-nya adalah untuk tanda hewan, untuk kurung enterkan. Nah, rumus inilah kita masukkan ke dalam order list-nya. Karena di sini hewan, maka yang keluar adalah nama hewan. Apabila kita klik sini buah, maka yang keluar adalah nama-nama buah. Jika kita klik sini sayur, maka yang keluar adalah nama-nama sayuran. Halo, saya Apri. Selamat datang di video saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana contoh dan cara penggunaan fungsi choose pada Excel. Fungsi choose sendiri masuk dalam kategori lookup dan referensi. Untuk sintaks fungsi choose sendiri bisa kita lihat apabila kita ketik choose. Nah, di sini ada indeks 6, kemudian ada value atau pilihan. Untuk indeks 6 kita bisa mengisinya dari 1 hingga 254. Kita contohkan di sini untuk dasarnya choose. Misalnya pada tiga tabel ini, yaitu data 1, data 2, dan data 3, kita mau mengambil data yang ketiga. Kita klik 3, kemudian pemisah argumen, kita ambil pilihan 1, 2, dan 3. Maka nanti akan menghasilkan data 3. Data 3 karena pada indeks 6-nya berisi 3. Apabila kita klik 1, maka yang keluar adalah pilihan value yang pertama, yaitu B4. B4 itu data 1. Karena data 1 itu adalah bentuk dasar pada choose. Pada choose value-nya, kalau kita bisa gunakan rubah rumus atau suatu fungsi Excel. Kita contohkan di sini. Di sini untuk value satunya itu berupa rumus rata-rata, sedangkan pada value 2-nya adalah rumus penjumlahan, sedangkan pada value 3-nya kita gunakan rumus max. Karena di sini indeks 6-nya kita mengambil adalah jumlah atau nomor 2, maka akan menghasilkan penjumlahan pada C5 sampai C12, yaitu ini C5, jumlah C5 sampai C12. Kita contohkan, maka hasilnya adalah 29. Apabila kita rubah menjadi 1, yaitu rata-rata pada kolom B5 sampai B12, B5 ini sampai B12, dan hasilnya adalah 6,375. Bisa kita lihat di sini, selanjutnya kita buat. Ini, maka hasilnya akan sama seperti ini. Atau kita mau melihat nilai maksimal dari D5 sampai 12. D5 sampai D12 kita bisa buat pilihan yang ketiga. Terus yang ketiga pasal 9. Nah, di sini adalah nilai yang paling besar adalah nilai 9 pada D5 sampai D12. Bisa juga kita gunakan kombinasi rumus, yaitu penjumlahan, di mana kita akan menjumlahkan B5 dan B12, atau kita pilih C5 dan C12, atau kita pilih D5 dan D12. Nah, di sini saya pilih adalah penjumlahan C5 dan C12, yaitu yang kedua, C5 dan C12. Maka hasilnya adalah 29 seperti ini. Apabila kita pilih yang nomor 3, yaitu D5 dan D12, maka hasilnya adalah 53. Bisa juga kita menggunakan pada indeks 6-nya, yaitu berupa array.
kita lihat di sini. Nah, di sini kan ada kolom yang pilihan pertama saya, kolom value W1 adalah B5 dan B12, value 2 nya adalah C5 dan C12, value 3 nya adalah B5 dan B12. Nah, di sini saya menjumlahkan, pertama saya menjumlahkan yaitu value pertama B5 dan B12, kemudian dijumlahkan lagi dengan value ketiga yaitu D5 dan D12 ini, maka hasilnya adalah 104. Kita coba untuk menambahkan tabel pertama dan tabel ketiga ini, maka hasilnya sama, yaitu 104. Nah, dapat juga kita akan membentuk sebuah array, di mana di sini saya menjumlahkan dari C5 ini, lalu bisa kita membuat sebuah array. Apakah nanti dijumlahkan C5 hingga C6, apakah C5 sampai C7, apakah C5 sampai C8 atau C5 sampai 9. Di sini saya menjumlahkan C5 sampai C6 karena value pertamanya adalah, saya pilih sini adalah C6, maka yang dijumlahkan adalah C5 sampai C6. C5 sampai C6 adalah 7. Apabila kita sampai 9, maka value pada indeks 6 nya kita ubah jadi 4, itu 1 2 3 4. Kalau kita mau sampai jam 9, maka indeks 6 nya kita rubah jadi 4. Nah, di sini sepertinya saya punya kesalahan, bahwa seharusnya setelah C5 ini bukan pemisah argumen, tetapi yaitu tanda titik 2, sehingga bisa membentuk sebuah array. Maka yang dijumlahkan adalah seperti ini ya, C5 titik 2, kemudian masuk ke trash, baru pilihannya nanti almost just indeks 6 nya yang mau yang mana, value nya mau mana, nanti kita pilih. Maka hasilnya ada 20. Kita contohkan sum C5 hingga C9, maka hasilnya adalah 20 sama. Bisa juga kita rubah, mau menjumlahkan sampai C8 saja, maka kita ubah ini menjadi 3, maka 11. Contohkan sampai 3 C8, maka saya 17. Fungsi choice bisa juga kita buat dalam bentuk drop down list. Ini di sini drop down listnya adalah drop down list tingkat, mana saya punya sebuah tabel buah, sayur, hewan. Kita inginkan apabila saya merubah ini jadi sayur, maka pada drop down list di sini adalah nama sayur yang di sini. Apabila kita klik di sini hewan, maka yang keluar adalah nama-nama hewan. Di sini saya menggunakan kolom bantu, di mana buah adalah angka 1, sayur adalah angka 2, hewan adalah angka 3. Hadapan untuk fungsi choose-nya adalah kita beri choose, kemudian indeks 6 nya kita ambil yang di G3. Untuk value 1 nya kita bisa buat seperti ini, kemudian pemisah argumen, kemudian untuk value 2 nya sayuran, pemisah argumen, kemudian value 3 nya adalah untuk tanda hewan, untuk kurung enterkan. Nah, inilah rumus, inilah kita masukkan ke dalam drop down list ya. Karena di sini hewan, maka yang keluar adalah nama hewan. Apabila kita klik sini buah, maka yang keluar adalah nama-nama buah. Kalau kita klik sini sayur, maka yang keluar adalah nama-nama sayuran. Bisa juga kita membuat block up untuk memandang ke kiri. Kita ketahui bahwa block up itu tidak bisa melihat hasil yang berada di sebelah kirinya. Nah, si choice apabila digabungkan dengan block up, maka bisa melihat dengan hasil sebelah kiri. Kita bisa contohkan kalau block up biasa seperti ini, block up biasa. Value nya kita bisa di G4, kemudian seperti ini kan. Misalnya kita mau mengambil nama sayuran K3, ke kangkung yang keluar, kalau H.
Kalau D maka call. Tapi kalau kita ngambil indeksnya 1, kita harapkan melihat ke belakang, maka hasilnya tidak ada atau error NA. Nah, kita harapkan yang menjadi lookup value ini adalah 1 dan bisa melihat data ke belakangnya. Tapi caranya bisa kita buat lookup. Kemudian tadi datanya adalah pada G4. Untuk tabel array-nya kita buat choose pilihan. Di indeks 6 nya kita buat array, yaitu kita buat dulu 1 2 3 4 1 2 3 4 5 sampai 5 untuk kurung array-nya. Untuk value ini adalah ini 1 2 3 4 dan 5. Oh, ini tidak tutup kurung ya. Indeks 6, value 1, value 2, value 3, value 4 dan value 5 baru tutup kurung di sini. Nah, di sini baru kita masuk ke indeks 6 nya. Ke indeks 6 nya misalnya kita mau melihat yang sayuran, maka hasilnya ada 3 berubah 6. Nah, maka keluar ada kangkung. Kita buat sini adalah nomor 4, maka adalah keluar 4 call karena kita mau melihat sayur. Kalau seandainya call indeks 6 pada lookup nya kita rubah menjadi 5, maka yang keluar adalah angka A ini, karena yang kelima adalah A4 dan A9. Kita buat 5 ya. Nah, keluar D 3, yang keluar adalah C. Demikian pembelajaran kita mengenai Josh. Bila bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.